Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok KKNDR 115 UINSA tahun 2020. Nah, di awal video kita nih, kita sudah melakukan introduction nih teman-teman. Ya, pengenalan kelompok KKNDR 115 UINSA. Nah, video kali ini nih, kami akan membahas educations about COVID-19. Iya benar, edukasi tentang COVID-19. Mengingat edukasi tentang COVID-19 ini sangat penting nih teman-teman untuk semua kalangan pada saat ini, terutama pada anak-anak kecil nih. Coba kita tanya mereka, tahu nggak sih COVID-19 itu apa? Tahu nggak apa itu COVID? Nah, berdasarkan survei yang ada nih teman-teman, mereka tidak tahu COVID-19 itu apa. Oleh sebab itu, maka kita sebagai generasi milenial yang apa-apa sekarang kita melakukan kegiatan serba lewat handphone. Namun kita harus tetap kritis terhadap berita atau informasi yang menyampaikan COVID-19. Juga kita harus mengedukasi masyarakat yang belum tahu secara detail apa itu COVID-19. Meskipun dengan adanya new normal ini, aktivitas di luar rumah sudah diperbolehkan, namun hanya bisa kita lakukan di daerah kita saja nih teman-teman. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan educations about COVID-19. Oke, pembahasan yang pertama ini nih tentang apa sih COVID-19 itu dan apa sih coronavirus ini serta apa sih hubungan antar keduanya. Mari kita bahas. COVID-19 atau coronavirus disease 19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini ditemukan pada tahun 2019 nih teman-teman. Oleh WHO, COVID-19 ditetapkan sebagai wabah berskala global atau pandemi yang menyerang seluruh negara di dunia nih teman-teman. Kemudian ada coronavirus nih, merupakan suatu kelompok virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia dari mulai batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndromes atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndromes atau SARS. Jadi, adanya COVID-19 ini karena munculnya coronavirus atau infeksi saluran nafas pada manusia jenis baru atau baru ditemukan. Dan oleh WHO diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 nih teman-teman. Nah, lanjut nih teman-teman, kita akan bahas tentang kronologi munculnya COVID-19 itu sendiri dan bagaimana sih kronologi COVID-19 ini bisa masuk ke Indonesia. Oke, yang pertama nih kita akan membahas tentang kronologi munculnya COVID-19 ini sendiri. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan-hewanan di Wuhan atau di Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi nih teman-teman, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi saluran pernafasan ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut nih teman-teman. Virus corona atau COVID-19 ini diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan nih teman-teman. Kemudian bagaimana sih kronologi masuknya COVID-19 ini ke Indonesia? Oke, yang pertama, tanggal 14 Februari 2020, warga negara Jepang bertemu dengan warga Depok untuk menghadiri pesta dansa di Jakarta. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2020, warga Depok tersebut mengalami sakit nih teman-teman seperti batuk, demam, dan serak namun hanya menerima penanganan rawat jalan. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020, warga Depok tersebut bersama ibunya pergi ke rumah sakit lain dan didiagnosa terkena bronkitis nih teman-teman. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020, warga negara Jepang tersebut menelepon warga Depok untuk mengabarkan bahwa dirinya yang sedang di Malaysia ternyata positif corona. Dan pada tanggal 1 Maret 2020, warga Depok tersebut bersama ibunya pergi ke rumah sakit lain untuk pengambilan spesimen serta dikirim ke Litbangkes. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020, dua warga negara Indonesia tersebut positif corona. Nah, lanjut kita akan bahas tentang gejala dari COVID-19 ini sendiri nih teman-teman. Nah, gejala awal jika kita terkena COVID-19 itu
ada demam, letih lesu, batuk pilek, gangguan pernafasan, hingga sakit tenggorokan nih teman-teman. Dan perlu diingat, virus ini akan tertular ke kita jika kita menyentuh cairan orang yang terkena virus atau kita bersentuhan dengan orang yang terkena virus, lalu kita menyentuh area wajah kita seperti mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu nih teman-teman. Kemudian cara penularan dari COVID-19 ini sendiri yang pertama nih, melalui udara seperti batuk dan bersin, kemudian menyentuh benda atau permukaan, lalu memegang mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan. Kemudian melakukan kontak badan seperti berjabat tangan. Nah, media dari penyebaran COVID-19 ini ada uang atau ATM, kemudian gagang telepon, kursi pesawat, gagang pintu, alat kesehatan pada dokter umum, kemudian dapur umum, dan kita melakukan jabat tangan dengan orang yang terkena virus nih teman-teman. Oke, yang terakhir nih teman-teman, tentang pencegahan COVID-19 ini sendiri. Mengingat di negara kita sudah diberlakukannya new normal nih, tapi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah nih teman-teman. Oke, apa aja sih pencegahan dari COVID-19 itu sendiri? Yang pertama, stay at home, tetap di rumah. Mengingat sudah diberlakukannya new normal, tapi diusahakan jika tidak ada keperluan yang darurat, diusahakan tetap di rumah saja nih teman-teman. Karena sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kemudian, social distancing. Jika kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita temui, usahakan social distancing atau berjaga jarak. Karena kita tidak tahu ia terkena COVID atau tidak nih teman-teman. Kemudian, mencuci tangan dengan air dan sabun. Ingat, jika kita hanya mencuci tangan dengan air tanpa menggunakan sabun, maka virus tersebut tidak akan mati nih teman-teman. Kemudian, memakai masker. Jika kita melakukan kegiatan di luar ruangan, usahakan kita tetap memakai masker nih teman-teman. Kemudian juga, jika kita mengalami sakit seperti batuk, bersin, itu kita harus menggunakan masker karena kita tidak tahu kita bisa menulari orang-orang yang sebenarnya tidak terkena sakit tersebut. Dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Serta kita harus berjemur di bawah terik matahari nih. Waktu yang tepat untuk berjemur yaitu pada jam 10 pagi. Nah, yang terpenting dari semuanya adalah menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga, tidur teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Karena jika kita tidak menjaga pola hidup sehat kita, maka tidak hanya COVID-19 saja yang masuk ke tubuh kita, melainkan penyakit-penyakit yang lain bisa masuk ke tubuh kita loh teman-teman. Nah, sudah paham kan teman-teman tentang apa sih itu COVID-19, asal-usul COVID-19, gejala COVID-19, sampai dari pencegahan COVID-19 itu sendiri teman-teman. Semoga pemaparan edukasi tentang COVID-19 bisa berguna untuk kita semua nih teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian atau masyarakat yang belum tahu detail apa sih itu COVID. Karena pada dasarnya jika kita bisa menyadarkan satu orang saja tentang pentingnya edukasi COVID-19 itu, maka pandemi di negara kita segera berakhir nih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.